Halo, selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi isu legal dalam praktik keperawatan profesional. Jika sebelumnya teman masih ingat apa yang dimaksud dengan keperawatan profesional, maka ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, namun lebih spesifik membahas tentang isu legal dalam praktik keperawatan. Ya, maksud praktek keperawatan di sini bukan dalam konteks mahasiswa ketika praktek klinik atau praktek di lapangan, baik itu rumah sakit, komunitas, puskesmas, dan sejenisnya. Tapi ini lebih mengangkat isu pada dunia kerja. Dunia kerja siapa? Ya, profesi keperawatan secara profesional. Apa saja isu yang dihadapi oleh perawat ketika bekerja? Isi dari materi kita kali ini adalah pembahasan tentang itu. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu kita pahami secara baik perawat itu apa sih? Ya, jadi kalau kita mengacu pada definisi secara umum, ya, perawat adalah orang yang mengasuh, merawat, dan melindungi, yang merawat orang sakit, luka, dan usia lanjut. Nah, hanya saja sebenarnya ada beberapa profesi yang sedikit mirip dengan profesi keperawatan, terutama di dunia kesehatan. Ya, katakanlah seperti profesi kedokteran, profesi kebidanan, dan yang lainnya. Lalu apa yang membuat profesi perawat ini berbeda? Kira-kira apa ya? Kalau Potter and Perry dalam buku Fundamental of Nursing, salah satu hal yang membedakan antara profesi keperawatan dengan profesi kesehatan lainnya adalah perawat itu fokus pada kebutuhan dasar manusia. Pada apanya? Pada pemenuhannya. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan inti dari kesehatan yang dimiliki oleh seorang manusia. Apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau terganggu, maka jatuh sakitlah dia atau pasti ada perasaan tidak nyaman. Misalkan kebutuhan untuk bernafas. Jika seorang tidak bernapas dengan adekuat, dengan baik, katakanlah dia mengalami kondisi seperti asma, sesak, maka dia akan jatuh dalam kondisi sakit. Nah, tugas perawat adalah memenuhi kebutuhan respirasi pada pasien. Begitupun juga dengan kebutuhan lainnya. Misalkan kebutuhan yang berkaitan dengan makan dan minum. Jika pasien mengalami kondisi yang membuat dia tidak ada nafsu makan, mungkin karena mual, muntah, ataupun tidak ada tenaga, maka sebagai perawat kita harus memenuhi kebutuhan makan dan minumnya, sehingga status kesehatannya meningkat. Dari yang awalnya tidak memiliki tenaga, kemudian sakit, setelah kita bantu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka pasien menjadi lebih bugar dan akhirnya sehat. Nah, itu maksudnya ya. Jadi inti dari keperawatan itu dan yang menjadi pembeda antara profesi keperawatan dengan profesi lainnya adalah perawat fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusianya. Kalau kita istilahkan secara istilah kekinian, mungkin istilahnya itu core value atau nilai utama dari seorang eh, perawat atau profesi keperawatan. Nah, adapun aspek legalitas dalam praktik keperawatan itu merupakan keabsahan. Keabsahan itu artinya udah sah. Udah sah artinya sudah legal gitu. Sudah legal ya artinya sudah bisa memiliki kekuatan secara hukum dan memperoleh izin. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas aspek regulasi, lisensi, sampai sertifikasi. Jadi keabsahan yang dimaksud di sini itu adalah pengakuan terhadap regulasi yang dilakukan oleh seorang perawat. Ya, keabsahan pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Jadi eh, teman-teman sebagai mahasiswa mungkin sekarang berpikir, aduh dikit-dikit bikin askep, dikit-dikit bikin askep. Ya tentu, karena apa? Senjata utama yang dimiliki oleh seorang perawat adalah asuhan keperawatan. Jadi pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada pasien ketika kita mengarahkan pada konteks keperawatan, ya kita fokus pada gimana caranya kita memberikan asuhan keperawatan. Itu ya berdasarkan proses keperawatan. Lalu apa sih peran perawat? Peran perawat adalah menjaga pasien untuk mempertahankan kondisi terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpa dirinya. Itu kata Florence Nightingale.
atau seorang perempuan dari Florence yang terkenal dengan kisah dia membawa lampu di malam hari. Ya, makanya namanya Florence Nightingale. Tuh, jadi ya peran perawat sebenarnya kalau kita mengacu pada beberapa konsep dari tokoh keperawatan, ada banyak uh, tokoh keperawatan yang mendefinisikan dan memiliki pengertian yang berbeda tentang apa sih peran perawat gitu. Ya jadi ya intinya ya perawat ya merawat. Dan ketika kita berbicara tentang merawat itu kan merawat banyak aspek gitu, tidak bisa hanya satu aspek. Lalu apa fungsi perawat? Nah, menurut Virginia Henderson ya fungsi sebagai seorang perawat adalah membantu individu atau orang, baik itu sifatnya perorangan ya, dalam keadaan sakit atau sehat. Kalau dia sakit, kita harus meningkatkan status kesehatannya ya agar pasien menjadi sehat. Kalau dia sehat, maka kita jaga kondisi kesehatannya agar tidak jatuh sakit. Ya, dalam melakukan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan atau kesembuhan atau untuk meninggal dunia dengan tenang yang dapat ia lakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatannya, harapan atau pengetahuan. Perawat juga berfungsi membantu hal-hal ini dalam upaya mencapai kemandirian secepat mungkin. Mungkin sebagai seorang manusia ya kita berpikir melayani pasien itu hanya dalam keadaan dia sakit kemudian menjadi sehat atau sehat agar tidak jatuh sakit. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Kita sampai pada tahapan pasien itu menjelang ajal. Apakah sebelum meninggal dia memiliki harapan? Apakah ada penyampaian kepada keluarga dan bagaimana pasien ingin meninggal? Bagaimana pasien ingin diperlakukan? Nah, itu adalah harapan pasien menjelang ajal. Jadi kita sampai pada titik itu, teman-teman. Ya, kita sampai pada titik di mana kita memenuhi kebutuhan pasien sampai pasien meninggal. Jadi bukan hanya saat pasien hidup saja. Gitu. Ya, setelah pasien meninggal, maka bisa dikatakan ya terlepaslah tanggung jawab kita kepada pasien. Gitu, secara profesional, secara profesi. Lalu apa ciri-ciri atau tanda-tanda seorang perawat yang profesional atau ciri-ciri profesionalisme secara umum? Yang pertama adanya peningkatan dasar pengetahuan yang diberikan pada tingkat universitas dan orientasi pengetahuan pada tingkat pasca sarjana dan doktor. Maksudnya di sini itu ya apabila kita mau disebut sebagai seorang profesional, maka kita harus memiliki pengakuan dari suatu lembaga atau instansi atau kampus atau universitas. Pengakuan itu bentuknya adalah ijazah. Kemudian perwujudan dan kompetensi yang berasal dari dasar teori penegakan dan penanganan respon manusia terhadap masalah kesehatan baik aktual ataupun potensial. Ya, jadi kita harus meningkatkan kompetensi. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi itu mengacu pada pengetahuan, keterampilan. Jadi ya kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita terkait apa? Ya terkait bidang kita sebagai seorang perawat. Jadi kalau kita merasa, aduh saya kurang jago dalam hal praktik, maka kita harus terus latihan agar keahlian kita meningkat. Begitupun juga dengan pengetahuan. Ketika kita merasa pengetahuan kita masih kurang, maka kita harus terus belajar agar kompetensi kita juga meningkat. Kemudian spesialisasi keterampilan dan kompetensi yang meningkatkan keahlian. Ya, kita bisa tidak tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi bisa belajar secara mandiri, baik melalui media online ataupun hardbook, membaca buku di perpustakaan, atau mengikuti seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya. Kemudian secara umum, tenaga profesional yang sering diidentifikasi sebagai seseorang yang serius terhadap pekerjaannya. Ya, artinya profesional itu kan bersungguh-sungguh. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian berpenampilan sangat baik sesuai dengan profesi pekerjaannya. Kalau perawat kan kita harus menggunakan seragam ya, baik itu dinas pagi, siang, atau malam, atau di ruangan tertentu kan memiliki eh, apa ya aturan dalam menggunakan seragam. Misalkan ruangan OK, ruangan IGD, atau ruangan ICU. Kan ada beberapa aturan yang berbeda tiap ruangan dalam suatu rumah sakit. Kemudian mendemonstrasikan etik dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ya, kita memiliki batasan etik.
Dan apa ya, kebebasan kita sebenarnya dibatasi oleh etik. Kenapa harus dibatasi? Karena kalau tidak ada pembatas, maka kita akan kebablasan. Ya, contoh etik dalam dunia kesehatan seperti apa? Misalkan ketika kita melayani pasien, kemudian karena kita mau apa ya, mengabadikan itu ke dalam suatu konten, misalkan bikin story Instagram, TikTok, dan lainnya, apakah itu boleh? Bisa dikatakan boleh, bisa dikatakan tidak, tergantung kondisi. Kalau misalkan pasien dan keluarga keberatan, tidak boleh. Dan sebelum kita merekam atau menyebarkan apa yang kita rekam, baik itu dalam bentuk story walaupun hanya 2 detik atau kurang, tapi itu memuat informasi tentang pasien, kita harus memperoleh izin dari yang bersangkutan. Itu maksudnya ya. Ya kalau kita tidak memiliki dasar etik, batasan etik, maka dunia keperawatan tidak akan terkendali gitu. Kemudian pengawasan dan penegakan ini mengacu pada dasar hukum tentunya, yaitu UUD RI nomor 38 tahun 2014, di mana 3 dasar hukum yang harus diperhatikan mengenai legalitas praktik keperawatan. Yang pertama adalah registrasi atau proses pendaftaran. Setelah kita melakukan registrasi sesuai regulasi yang ditentukan oleh OP atau organisasi profesi, maka selanjutnya kita memperoleh izin baik dalam bentuk lisensi ataupun sertifikasi. Nah, setelah itu baru kita boleh melakukan praktik keperawatan. Apakah praktik keperawatannya sifatnya mandiri atau bekerja di suatu lembaga atau di suatu rumah sakit, klinik dan lainnya. Jika kita ingin bekerja secara mandiri dan memiliki apa ya, membuka lahan praktik, ya maka kita harus memiliki SIP. Ya, tapi jika kita ingin hanya bekerja saja tanpa membuka lapangan pekerjaan, ya kita harus punya STR. Hanya saja STR dan SIP ini merupakan suatu kesatuan ya teman-teman. Teman-teman boleh memiliki STR saja, ya tidak harus memiliki SIP. Tetapi ketika teman-teman mengurus SIP, ya sebelumnya harus punya STR. Karena kalau kita ada SIP, salah satu syaratnya adalah kita harus memiliki STR. Ya, para perawat percaya bahwa tenaga profesional dalam bekerja tidak terlepas dari 4 esensi profesionalisme, yaitu yang pertama adalah kompetensi, kemudian standar etik yang tinggi, pengetahuan yang memadai, dan welas asih atau kasih sayang. Ya, itu kenapa kalau beberapa tokoh keperawatan, ya teman-teman silahkan baca buku Fundamental of Nursing atau yang sejenisnya. Ya, salah satu poin utama dari ilmu keperawatan itu adalah caring. Nah, caring ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita ya bisa bermakna juga welas asih atau kasih sayang. Tapi ini bagaimana kita memperlakukan pasien ya. Jadi kita harus memperlakukan pasien ya melalui aspek-aspek caring gitu. Ya, adapun bentuk praktek perawatan yang profesional tentu ya apa ya, itu dilandaskan eh, pada ilmu pengetahuan yang sifatnya itu luas teman-teman ya, dan merupakan campuran dari beberapa ilmu pengetahuan. Ya sekarang misalkan ya teman-teman belajar sebagai seorang mahasiswa keperawatan. Apakah teman-teman hanya belajar keperawatan tok atau keperawatan saja? Tidak kan? Teman-teman juga harus belajar hal yang berkaitan dengan biologi, kimia, fisika gitu. Jadi dan bahkan sampai psikologi, sosiologi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ilmu keperawatan itu tidak pure berdiri sendiri gitu. Ilmu keperawatan itu ya disadur dari beberapa ilmu pengetahuan yang disatukan dan disesuaikan. Ya, tetapi pada akhirnya ya kita harus membuat itu menjadi lebih spesifik. Spesifikasinya apa atau kekhususannya apa? Ya kita mengarah pada SDM, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan SDM ya, KDM. Nah, itu tadi saya sengaja salah sebut untuk melatih fokus teman-teman ya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, apa tolak ukur yang kita gunakan?
Karena kalau tidak ada tolak ukur, tidak ada panduan, kita kan bingung tuh mau ngapain. Nah, tolak ukurnya adalah ya asuhan keperawatan itu, teman-teman. Oke, jadi sampai akhir zaman, selama kita sebagai memutuskan untuk menjadi seorang perawat, ya, kita akan selamanya membuat yang namanya asuhan keperawatan. Kalau di rumah sakit atau nanti ketika teman-teman bekerja, ya memang tidak sebanyak apa ya aspek yang teman-teman kerjakan saat ini sebagai seorang mahasiswa. Itu lebih ke poin-poin intinya saja yang ditulis di bagian rekam medis pasien. Tetapi pada dasarnya asuhan keperawatan merupakan hal yang akan selalu kita lakukan sampai kita berhenti menjadi seorang perawat, mungkin karena pensiun atau karena hal lainnya. Kemudian selain itu ya kita juga sebagai seorang perawat bisa menjadi seorang penemu gitu, seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang perawat juga dituntut menjadi apa ya, bukan avatar sih ya, bukan sejenis pengendali angin atau air, tapi ya kita dituntut untuk bisa melakukan banyak hal. Jadi teman-teman juga jangan terlalu membatasi diri. Oh, saya seorang perawat, saya nggak boleh belajar hal lainnya. Misalkan ngapain saya belajar matematika? Gitu, ngapain saya belajar teknologi menggunakan AI, artificial intelligence dan sebagainya. Kita harus melakukan itu untuk menjawab perubahan zaman yang perkembangannya dan perubahannya sangat cepat. Ya, berbicara tentang AI atau artificial intelligence, ini merupakan tantangan bukan untuk sekarang sih ya, tapi sekarang itu udah mulai terasa. Cuman dalam dunia keperawatan itu belum 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 kerasa. Tapi bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Ya, itulah kenapa kita nggak boleh membatasi diri hanya belajar satu keilmuan saja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ilmu keperawatan itu disadur dari beberapa ilmu pengetahuan. Kemudian lingkup praktek keperawatan ya tidak terbatas di klinik ya, teman-teman. Ya, kita juga harus melakukan administrasi, ada tugas administrasi itu misalkan teman-teman ya ikut daftar, daftar apa, daftar membuat SIP atau mengikuti seminar atau harus masuk dalam organisasi profesi. Nah, itu maksudnya adalah melaksanakan tugas administrasi. Kemudian membuat rekam medis sesuai dengan panduan atau pedoman yang disepakati. Kenapa saya menggunakan istilah disepakati? Karena kadang-kadang beda rumah sakit itu beda pedoman dalam pembuatan asuhan keperawatan walaupun secara umum itu sama ya. Kemudian pendidikan, konseling, supervisi, evaluasi, penata laksanaan medis termasuk pemberian obat sesuai dengan instruksi. Ya, ini masuk ke ranah yang lebih luas sih. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang apa sih pekerjaan perawat itu banyak teman-teman ya. Kita tidak hanya dituntut untuk merawat pasien, tapi kita harus menjalin komunikasi dengan dokter, dengan ahli gizi. Kemudian kalau misalkan pasien mau curhat terkait kesehatannya, ya kita juga harus menerima konseling gitu. Ya, kemudian kita juga harus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pasien. Asuhan keperawatan itu bentuk akhirnya kan setelah evaluasi ya dokumentasi. Nah, jadi haluaran dari asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien, bentuk hasilnya itu adalah kita mengevaluasi pasien. Jadi setelah kamu memberikan tindakan keperawatan selama 3 hari, apakah status kesehatan pasien itu meningkat dari terlalu jauh ya, atau menurun? Itu adalah bentuk evaluasinya. Dan selanjutnya baru masuk pada aspek yang sifatnya itu ya kayak operan, di mana kita bertanya ke teman atau lintas ilmu pengetahuan kan, misalkan ke dokter, ini sepertinya pasien setelah kita tangani selama 3 hari, sepertinya ada tambahan diagnosa medis dok. Bagaimana menurut dokter begitu? Kan ada banyak kasus seperti itu. Jadi apa ya, terutama masalah infeksi nosokomial. Misalkan pasien datang dengan penyakit fisik non infeksius, tapi ketika dirawat di rumah sakit justru dia ada tambahan, tiba-tiba bernanah dan sebagainya. Artinya pasien kena infeksi. Atau tiba-tiba mengalami batuk, kena tuberkulosis, padahal sebelumnya tidak pernah. Artinya ada tambahan masalah kesehatan yang perlu dikolaborasikan dengan tim medis lainnya. Ingat, rumah sakit itu tidak hanya terdiri dari seorang perawat, teman-teman. Walaupun secara jumlah perawat itu paling banyak tentunya dalam suatu pelayanan kesehatan.
Ya, tetapi kita juga tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan secara sendiri-sendiri. Harus melibatkan dokter, harus melibatkan ahli gizi, bahkan cleaning service gitu. Ya, kita kan tidak bisa selamanya juga. Misalkan lagi ngerawat pasien, terus kita sambil nyapu, kan nggak bisa. Ya, maka kita harus berkolaborasi dengan office boy atau cleaning service. Mohon ruangan pasien dibersihkan agar tidak terjadi penyebaran penyakit di ruangan. Tuh. Ya, ini sebelumnya pernah saya jelaskan. Jadi teman-teman tinggal mereview saja apa yang sebelumnya teman-teman pernah pelajari. Sorry, suara saya agak berdahak ini karena sebelumnya saya makan batu batu bata ya. Minum dulu. Oke, selanjutnya adalah regulasi praktik keperawatan. Setelah kita paham aturannya bagaimana, syaratnya apa aja, baru kita daftar atau registrasi. Setelah kita menyelesaikan proses pendaftaran, baru dapat tuh yang namanya izin. Apakah secara lisan atau secara surat. Nah, setelah mendapatkan izin tersebut atau disebut dengan lisensi, baru akan dicetakkan yang namanya sertifikat atau itulah yang disebut dengan sertifikasi, sertifikat kompetensi dalam bentuk STR atau SIP, bukan SIP mantap ya, tapi SIP, cuma dibacanya SIP. Ya, berbicara tentang lisensi keperawatan, ya intinya merupakan dokumen yang udah legal ya. Legal artinya ya udah sah. Sah secara apa? Secara hukum dan secara aturan. Gitu. Ini adalah bentuk STR dan bentuk SIP. Teman-teman bisa lihat sendiri, jadikan sebagai contoh. Kadang-kadang kalau kita tidak melihat contoh dan belum pernah melihat bentuknya seperti apa, kita kan hanya bisa menghayalkan aja. Ya, ini saya dapat dari internet sih ya. Semoga kedua orang ini mengizinkan untuk dipublikasi. Tapi udah terpublikasi di internet soalnya. Jadi sepertinya udah mengizinkan datanya untuk disebarkan. Ya, ini yang di sisi kiri saya ini disebut dengan STR dan di sisi kanan saya disebut dengan SIP. Ingat STR itu di mana perawat boleh bekerja setelah itu ya atau boleh melakukan praktik keperawatan. Nah, SIP itu kalau kita mau buka apa ya, eh, lahan praktek sendiri gitu, buka klinik sendiri atau buka praktek mandiri, maka kita harus mengurus SPP. Jadi ini bentuknya berbeda ya. Lalu bagaimana sih bentuk seorang perawat yang udah memiliki STR? Ya, ini adalah bentuk apa ya, praktek keperawatan yang dilakukan sih oleh seorang perawat profesional yang pada intinya ya kita membuat asuhan keperawatan. Oke. Jadi ketika kita ke pasien, kita mengkaji pasien, pengkajian itu kan ada banyak lagi tuh penjabarannya untuk memperoleh data, untuk mengumpulkan data pasien. Setelah kita dapat datanya, yang kita lakukan adalah mengangkat diagnosa keperawatan. Setelah kita udah angkat tuh diagnosa keperawatannya apa, maka baru kita bisa membuat rencana keperawatan. Setelah kita menyusun rencana keperawatan berdasarkan buku pedoman atau eh, standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI), selanjutnya baru kita melakukan tindakan yang sebelumnya ya didasarkan pada perencanaan yang kita bikin itu. Cuman misalkan ya, ini kan sering kalau membuat intervensi keperawatan itu katakanlah intervensinya 20 20 poin, 20 rencana yang kamu akan lakukan kepada pasien. Apakah ke-20 rencana itu harus diberikan kepada pasien? Ya tentu tidak, tergantung kondisi ya. Mungkin dari 20 yang perencanaan yang dibuat, yang dilakukan mungkin 15. Tidak harus saklek 20. Tapi kalau bisa 20 melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan, ya itu akan lebih bagus. Cuman juga tidak bisa dipaksakan. Karena apa? Kadang ada beberapa kondisi juga yang membuat kita tidak bisa melakukan perencanaan itu, justru bisa merugikan pasien. Ya, jadi jangan memaksakan juga perencanaan yang dibuat itu harus dikeluarkan dalam bentuk implementasi atau tindakan. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Karena apa? Kalau perencanaan itu kan dibuat berdasarkan teori, teori yang ada di buku. Nah, tindakan itu ya kita lakukan perbandingan antara teori dan
kondisi pasien. Kira-kira yang cocok yang mana aja. Kalau ada yang nggak cocok ya jangan. Simpel ya, jangan terlalu ribet mikirnya. Jadi praktek keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dengan mengkaji status kesehatannya, menentukan diagnosa, merencanakan, mengimplementasikan SP untuk mencapai tujuan, serta mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan. Ini agak ribet sih ya. Sederhananya kamu melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan asuhan keperawatan. Ya selanjutnya ya tinggal dievaluasi aja pasiennya. Apakah pasien sudah sehat dan boleh pulang atau dibuatkan kembali apa ya perencanaan yang berbeda. Ya harus disesuaikan dengan kondisi pasien lah intinya. Lalu apa isu kontemporer yang kita bisa hadapi sebagai seorang perawat ya. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Kalau hangat nanti mendidih, airnya bisa di- dipakai buat kopi itu. Ya intinya isu kontemporer adalah masalah yang saat ini terjadi dan sedang ramai dibicarakan. Itu. Kalau dalam keperawatan ya apa saja isu yang saat ini menjadi masalah. Ya, praktek keperawatan profesional mengandung arti praktek yang dilakukan oleh perawat profesional, yaitu perawat lulusan program minimal D3 keperawatan atau lulusan pendidikan keperawatan lebih tinggi. Ya, intinya jenjang pendidikan keperawatan itu sekarang juga menjadi suatu isu, teman-teman. Ya, sama halnya dulu, kalau sekitar 20 tahun yang lalu, orang lulusan SPK atau SM atau sekarang udah berubah menjadi SMK keperawatan, itu mereka udah siap kerja, teman-teman. Nah, 20 tahun kemudian, misalkan di zaman sekarang, apakah kondisi yang sama masih berlaku? Tentu tidak. Sekarang SPK, SMK tidak boleh eh, apa ya bekerja. Belum belum boleh, bukan tidak boleh, tapi belum boleh karena mereka tidak akan bisa mendapatkan STR. Ya, sekarang STR bisa diperoleh dengan jenjang pendidikan minimal D3 keperawatan. Tuh. Kemudian, walaupun perawat profesional mungkin mengerjakan berbagai tugas, namun kemampuan dan potensinya mencerminkan ruang lingkup pengetahuan yang berdasarkan kurikulum S1 keperawatan. Maksudnya begini, kayak misalkan sekarang kita kan D3 keperawatan tuh ya, tapi batas antara D3 keperawatan dan S1 keperawatan kadang-kadang itu tidak jelas, teman-teman. Nah, itu juga masih menjadi isu yang dibicarakan. Tapi kalau secara gamblangnya, secara mudahnya ya kalau D3 keperawatan, proses dan lama pendidikannya lebih singkat. Kemudian setelah itu ya langsung bisa bekerja setelah mendapatkan STR. Dan lebih banyak proses pembelajarannya berupa praktikum. 60% praktikum, 40% teori. Kalau S1 kan sebaliknya gitu. Kemudian fokus praktek keperawatan profesional. Ya, ingat, seorang perawat itu tidak hanya bisa melakukan tindakan keperawatan di pelayanan seperti rumah sakit atau puskesmas ataupun klinik, tapi di lingkungan masyarakat juga bisa. Gitu. Jadi kita tidak hanya bisa merawat satu orang, bisa merawat lebih dari satu orang dalam satu waktu. Misalkan kita memberikan penyuluhan kesehatan, edukasi kesehatan, atau membentuk kelompok masyarakat dengan kondisi sakit tertentu. Misalkan eh, perkumpulan pasien dengan hipertensi gitu atau prolanis ya istilahnya sekarang di puskesmas. Jadi seperti itu. Kita tidak hanya bisa melayani pasien secara individu, tapi secara berkelompok juga kita oke gitu. Kemudian lalu apa tren dan inovasi dan bagaimana sebaiknya perawat merespon dan mengatasi isu kontemporer? Ya, yang pertama adalah peningkatan kesehatan atau health promotion. Ya, ini ya sekarang untuk promosi kesehatan atau edukasi kesehatan, kalau dulu mungkin kita hanya bisa memberikan itu secara langsung di tempat secara langsung, maksudnya tatap muka. Sekarang kan kita memiliki beberapa media yang
yang cukup banyak sebagai pilihan. Misalkan kita bisa menggunakan itu melalui TikTok, memberikan edukasi kesehatan menggunakan TikTok, Instagram, YouTube, atau menyebarkan flyer atau poster melalui Facebook dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekarang opsi pilihan yang kita miliki. Nah, hanya saja tantangannya adalah jangan sampai kita menyebarkan hoax, teman-teman, atau hoax, atau informasi yang tidak benar. Karena di dunia kesehatan ini kan orang gampang takut, ya. Kita berikan informasi yang sumbernya tidak jelas, justru hati-hati kalau kita menyebarkan hoax. Nanti kita juga bisa kena delik, gitu, menyebarkan hoax. Itu bahaya. Jadi sebelum menyebarkan suatu informasi atau edukasi kesehatan, ya teman-teman juga harus memperhatikan dong sumbernya dari mana. Kemudian pemeliharaan kesehatan atau health maintenance ini berkaitan dengan aspek rehabilitasi. Oh, mungkin dulu ya kita hanya berpikir rehabilitasi itu untuk pasien yang terjerat kasus nafza, narkoba dan sejenisnya. Tapi sekarang hampir semua pasien yang ketika dia udah sehat dan dari rumah sakit, dari puskesmas, kemudian dia pulang, ya secara otomatis dia masuk pada fase rehabilitasi sebenarnya. Jadi ketika pasien pulang dari rumah sakit, ingat, pelayanan keperawatan tidak selesai di situ. Kita juga harus mengevaluasi bagaimana pasien ketika pulang, bagaimana pasien di rumah, dan bagaimana apakah pasien patuh untuk kontrol atau tidak. Itu maksudnya. Karena pada momen itu pasien masuk fase rehabilitasi gitu. Kemudian ya kita membantu pasien untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Ya, sebagai contoh adalah mengajarkan pasien merawat luka, pembedahan, atau membantu orang cacat mempertahankan kekuatan fisik optimal yang dapat dilakukan. Ya, kadang-kadang kalau pasien misalkan rawat jalan ya, dan pasien berada pada kondisi di mana rumahnya jauh dari pusat pelayanan kesehatan, ya maka kita tidak bisa mengharapkan pasien untuk selalu datang kontrol. Maka yang bisa kita lakukan adalah memendirikan pasien dan keluarganya dalam membantu pasien merawat kesehatannya. Kayak misalkan pasien sedang mengalami luka, udah diobatin di rumah sakit. Nah, proses perawatan luka pasien itu bisa kita ajarkan secara mandiri kepada pasien. Ya, minimal pasien paham cara menjaga lukanya itu agar tetap bersih, steril, sehingga tidak terkontaminasi dengan bakteri. Bagaimana cara mengganti perban atau mengganti kasa, gitu-gitulah ya, teman-teman. Kalau kita tidak bisa memandirikan pasien, maka ya kita memandirikan keluarga pasien yang salah satu fungsi keluarga itu adalah merawat pasien. Bukan merawat pasien sih ya, sorry, merawat anggota keluarga yang sakit. Gitu. Kemudian ya perawatan orang yang menjelang ajal. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, jika perawat itu tidak hanya melayani pasien ketika dia hidup saja, tapi sampai pasien menjelang ajal. Gitu. Misalkan sebelum meninggal, pasien punya harapan apa? Pasien mau dimandikan atau dibersihkan seperti apa sebelum pasien dikuburkan atau dikremasi dan sebagainya. Jadi itu adalah eh, hal yang masuk dalam konteks perawatan pasien menjelang ajal. Makanya ada yang namanya keperawatan paliatif, teman-teman. Yep, itu saja dari saya. Ya, silahkan lanjutkan kehidupan kalian. Selalu bersemangat. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur. Ya, terima kasih. Salam sehat fisik dan sehat jiwa.